Bab 2948, Migrasi Besar Setengah. Tentu saja aku mengatakannya. Liao mengangguk tanpa henti, tapi kau juga sudah melihat situasi klan Yuanling. Jika kau tidak mengikuti kami, mereka benar-benar tidak punya jalan keluar. Meskipun kemunculan Liao telah menyelamatkan klan Yuanling dari bencana. Kecuali Lu Ye dan Liao bisa duduk di sini lebih lama, suatu hari nanti setelah mereka pergi, klan Yuanling akan kembali terpuruk seperti sebelumnya. Lu Ye tidak mungkin membantai semua ras lain di langit berbintang hanya karena ingin melindungi klan Yuanling. Itu sama sekali tidak masuk akal. Terlepas dari siapa yang benar atau salah, bagaimanapun juga itu urusan langit berbintang. Biluo juga berbicara di saat yang tepat, senior, klan Yuanlingku bersedia mengikutimu bekerja keras demi seekor anjing dan kuda. Apapun yang terjadi di masa depan, tidak akan ada keluhan. Lu Ye merenung tanpa berkata apa-apa. Biluo mengatakan ini, tetapi sekarang dia hanya melihat kekuatan dirinya dan Yao, jadi dia seperti orang yang tenggelam dan menangkap sedotan penyelamat. Ia tidak menyadari kekuatan para orang suci sejati, juga tidak tahu situasi sulit yang dihadapinya saat ini. Ada beberapa hal yang tidak berguna hanya untuk dibicarakan, dan hanya dengan menghadapinya secara langsung, ia dapat mengetahui kehebatannya. Namun, Liao benar, klan Yuanling tidak punya jalan keluar lain selain mengikutinya. Saat Lu Ye sedang berpikir, keempat ruang tiba-tiba bergetar sesaat, dan dengan munculnya sinar getaran itu, bintang-bintang di langit seolah terhalang oleh sesuatu, dan cahayanya pun padam sesaat. Lu Ye tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah sumber getaran. Ada apa? Liao melihat ke arah itu dengan ekspresi terkejut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Liao tidak mengetahuinya, dan Biluo juga tidak mengetahuinya. Dalam kesannya, sepertinya belum pernah ada anomali sebesar dan sejelas ini di langit berbintang. Wajah Lu Ye tenang dan ia mendesah dalam hati. Tidak perlu memikirkan apapun sekarang. Ia menoleh ke Biluo dan menatapnya, panggil anggota sukumu. Karena kalian sudah punya resolusi, apapun hasilnya nanti, kalian tidak perlu mengeluh. Biluo sangat gembira mendengar ini, terima kasih, senior. Ia melirik Liao lagi, berbalik, dan bergegas menuju alam Yuanling. Liao akhirnya bereaksi, apakah mereka akan masuk? Lu Ye mengangguk kecil, itu akan datang. Langit berbintang memang memiliki kekurangan, tetapi kekurangan sebelumnya tidak terlalu besar. Jika langit berbintang diibaratkan seperti telur, cacat sebelumnya mungkin hanya berupa celah halus dan tak terlihat pada permukaan kulit telur. Tandu hantu membawanya melewati celah tersebut. Dalam keadaan normal, celah ini akan membesar secara bertahap seiring berjalannya waktu, lalu perut jurang bintang menyerbu, dan akhirnya perlahan membentuk gerbang jurang bintang. Sama seperti kemunculan gerbang jurang bintang di laut segalanya. Proses ini bisa memakan waktu lama. Namun kini, jelas ada beberapa cara ampuh yang digunakan para ahli untuk memperluas celah ini secara artifisial. Dengan cara ini, waktu kemunculan gerbang jurang bintang akan sangat dipersingkat. Jika memiliki cara seperti itu dan dapat secara akurat menemukan langit berbintang tempat ia bersembunyi, tidak ada orang lain selain orang suci sejati. Mengenai orang suci sejati mana yang diserang, Lu Ye tidak tahu. Mungkin dia adalah orang suci Qi yang mahir dalam hukum ruang. Dalam situasi langit berbintang seperti ini, begitu gerbang jurang bintang muncul dan invasi dimulai, mustahil bagi para kultivator dari klan Yuanling atau ras lain untuk melawan. Hasil akhirnya kemungkinan besar adalah akhir dari pemusnahan, dan langit berbintang pada akhirnya akan berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan menyatu ke dalam jurang bintang. Sambil berbicara, Lu Ye telah menelan harta terakhir di tangannya, dan Fang dipromosikan kembali. Pada titik ini, semua rampasan telah dicerna. Dibandingkan dengan fakta bahwa sebelum memasuki langit berbintang, kekuatan Lu Ye meningkat lagi, tetapi Lu Ye tidak tahu apakah dia memiliki kekuatan untuk melawan orang suci sejati. Dan, ada 9 orang suci sejati. Pergerakan Biluo sangat cepat, atau lebih tepatnya, karena krisis genosida sebelumnya, seluruh klan Yuanling sebenarnya berada dalam keadaan ketegangan yang tinggi. Biluo menemukan vitalitas sekali, dan seluruh kelompok etnis bekerja dengan cepat. Hanya dalam 3 hari, semua anggota suku Yuanling berkumpul di ibu kota. Lu Ye berdiri di atas ibu kota yang besar ini, melihat ke bawah, dengan kerumunan orang yang padat di dalam matanya. Seluruh klan Yuanling tidak terlalu banyak orang, tetapi ada juga banyak, dengan total 30 juta orang. Basis populasi seperti itu memang dapat ditampung berdasarkan ukuran dunia batin, dan juga sangat kaya, yang cukup untuk memungkinkan suku Yuanling bertahan hidup di dalamnya tanpa kemalasan dan kepadatan. Dalam 3 hari, langit berbintang bergetar satu demi satu, dan hari ini, Lu Ye sudah bisa merasakan napas samar invasi jurang bintang. Orang suci sejati yang memperluas cacat langit berbintang di luar memang sangat cepat. Dalam hal ini, tidak akan lama sebelum langit berbintang muncul. Lu Ye tidak lagi ragu-ragu, dan di bawah perhatian banyak elf, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Saat berikutnya, portal muncul dari udara tipis di mana-mana di ibu kota. Suku Yuanling, yang telah dipersiapkan, segera memulai migrasi besar ini yang cukup untuk mengubah nasib sebuah klan dengan bantuan para biksu dari klan mereka. Migrasi 30 juta orang dengan keluarga mereka cukup besar dan pemandangannya spektakuler. Seiring berjalannya waktu, vitalitas di ibu kota menurun dengan cepat, tetapi dunia batin Lu Ye perlahan-lahan menjadi hidup. Meskipun dunia batin sebelumnya menampung semua biksu dari kota naga dan sarang Phoenix, dan bahkan mengatakan bahwa semua semi-santo di pihak kita ada di antara mereka, jumlahnya tidak sebanding dengan suku Yuanling. Selain itu, sebagian besar biksu di kota naga dan sarang Phoenix di dunia batin hanya bermeditasi dan berlatih, mengatur pernapasan mereka, dan tidak berjalan-jalan. Sebaliknya, ketika suku Yuanling masuk, mereka akan melihat dunia yang aneh ini dengan rasa ingin tahu.
Sekarang, seluruh dunia batin memiliki sedikit dunia nyata. Dan untuk beberapa alasan, dengan masuknya suku Yuanling yang terus-menerus, Lu Ye selalu merasa bahwa tampaknya ada beberapa perubahan samar di dunia batinnya, tetapi ketika dia menyelidiki dengan cermat, dia tidak menemukan apapun. Ini membuatnya bertanya-tanya sejenak, bertanya-tanya apakah itu ilusinya sendiri. Migrasi besar suku Yuanling berlangsung kurang dari 5 hari. Saat Biluo, yang berada di belakang aula, memimpin kelompok terakhir biksu suku Yuanling ke dunia batin, tidak ada sosok yang hidup di seluruh ibu kota. Lu Ye memikirkannya dan menutup semua portal. Aura jurang bintang yang mengalir dari langit berbintang sudah sangat jelas. Lu Ye bahkan bisa merasakan bahwa di sisi lain langit berbintang, aura orang suci sejati berada. Dia benar, orang yang menyerang langit berbintang ini adalah Qi Sheng, yang mahir dalam kekuatan ruang dan lahir di klan Phoenix. Hanya orang suci sejati ini yang memiliki kemampuan untuk menyerang langit berbintang, yang hanya memiliki sedikit kekurangan. Di luar alam Yuanling, Lu Ye memegang pisau di tangannya, matanya menatap kehampaan di depan dengan tatapan tenang. Meskipun tidak ada yang aneh dalam penglihatannya, dia bisa merasakan bahwa kehampaan di depan telah berubah, dan jejak jurang bintang menyebar darinya. Sekarang, jangkauan yang dicakup oleh jurang bintang telah menyebar ke alam Yuanling ratusan ribu mil jauhnya. Kursi sedan hantu telah dipanggil olehnya dan melayang ke samping. Apakah Anda dapat bertahan hidup kali ini tergantung pada apakah Anda dapat memblokir serangan Qi Sheng. Jika Anda dapat menghentikannya, maka masa depan masih menjanjikan, tetapi jika Anda tidak dapat menghentikannya, maka semuanya akan berakhir. Dia telah melakukan semua yang harus dia lakukan, jadi dia harus melakukan yang terbaik dan meninggalkan kehendaknya. Sebenarnya, jika ada cukup waktu, harta karun di tangan para penguasa naga di semua dinasti bisa dilahap. Saya yakin para penguasa naga tidak akan pelit, tetapi sekarang waktunya sudah terlalu lama. Dilihat dari situasi di depannya, bahkan jika dia tidak membunuhnya, tidak akan butuh 3 atau 5 hari untuk membunuhnya. Begitu pertempuran dimulai, seluruh langit berbintang akan hancur. Dalam 3 atau 5 hari, dia bisa melahap paling banyak 2 harta karun, yang tidak cukup untuk membuat Fang Diao dipromosikan. Bab 2948, Migrasi Besar 2/2. Terlebih lagi, dengan latar belakangnya saat ini, bahkan jika Liao naik 2 atau 3 peringkat, kenaikan pangkatnya bukanlah masalah besar. Saat pikirannya berubah, mata Lu Ye menjadi tenang, ia perlahan menghela napas, dan berteriak pelan, sedan hantu. Ini dia, sedan hantu itu bergoyang ke samping. Aku sedang bekerja keras, kata Lu Ye, lalu ia masuk ke dalam tandu. Tandu hantu itu jelas sedikit gugup. Meskipun merupakan harta karun, ia juga tahu bahwa momen berikutnya bukan hanya menentukan hidup dan mati Lu Ye, tetapi juga menentukan masa depan dirinya dan seluruh alam semesta. Ia menjawab dengan gemetar, rekan Tao, kau harus menang. Ya, kalau begitu, ayo kita keluar sekarang. Saat tandu hantu itu berbicara, badan tandu itu tiba-tiba bergetar, dan kehampaan di sekitarnya menjadi terdistorsi dan kabur. Tunggu, pada saat ini, Lu Ye tiba-tiba berteriak. Getaran tandu hantu itu tiba-tiba berhenti dan berkata dengan bingung, ada apa? Di dalam tandu, raut wajah Lu Ye berubah-ubah, sedikit terkejut dan bingung, lalu tiba-tiba sedikit terkejut dan heran. Ia mengabaikan pertanyaan dari tandu hantu itu, tetapi membenamkan pikirannya di dunia batin. Saat ini, dunia batin sangat ramai, dan masuknya 30 juta yuan ras spiritual membuat seluruh dunia penuh vitalitas. Namun, yang diperhatikan Lu Ye bukanlah suku spiritual 30 juta yuan yang baru saja tiba, melainkan tempat lain. Tempat di mana Hedauzu ditempatkan. Ketika banyak biksu di Longcheng dibawa ke dunia batin, Lu Ye hanya menggunakan beberapa cara untuk menutupi Hedauzu. Dengan cara ini, tidak ada yang akan melihat Hedauzu. Terlebih lagi, banyak kultivator di Longcheng semuanya adalah elit yang ditarik. Begitu mereka memasuki dunia batin ini, pada dasarnya mereka tidak akan berkeliaran. Namun suku Yuanling berbeda. Begitu banyak dari mereka memasuki dunia batin dan pasti akan berkeliaran. Maka beberapa hari yang lalu, ketika melindungi orang-orang Yuanling ini, Lu Ye meminta Long Zun untuk mencari beberapa anggota suku untuk membantu menjaga Hedauzu, agar tidak secara tidak sengaja melihat Hedauzu dan penasaran dengan perilaku tidak pantas apa yang dilakukannya. Mengenai apakah Long Zun meminta anggota suku tersebut untuk menjaga, Lu Ye tidak tahu. Ia masih sangat mempercayai klan naga. Namun, masalah yang membuat Lu Ye curiga kini terletak pada Hedauzu-nya. Dengan pikiran dan perhatiannya, Lu Ye melihat sosok yang familiar di samping Hedauzu dan terkejut. Sesaat kemudian, ia menampakkan jiwa dan raganya. Di samping Hedauzu, Zhu Yi yang sedang mengerutkan kening melihat sosok Lu Ye dan tersenyum. Xiao Ye, aku hanya penasaran sebentar. Ekspresinya yang memalukan tampak seperti anak kecil yang telah berbuat salah. Leluhur kelima, suara Lu Ye terdengar tak jelas, apakah kau telah membuat tanda di manik Hedauku? Bab 2949 jadi itu saja, setengah. Mutiara Tao Lu Ye berasal dari dunia batin. Mutiara itu belum pernah disentuh orang luar, dan belum pernah ada jejak dari orang lain di dalamnya, tetapi ada jejak tambahan saat ini, yang jelas merupakan berkah. Alasan mengapa leluhur 5 generasi klan naga ini ada di sini jelas karena ia mengambil alih tugas menjaga Hedauzu dari Dewa Naga. Dibandingkan dengan leluhur ketiga yang tenang, temperamen Zhu Yi relatif sembrono, Lu Ye tahu ini ketika pertama kali bertemu dengannya. Sejak kekalahan di Longcheng, semua orang setengah suci suku naga telah dibawa ke dunia batin oleh Lu Ye. Meskipun tempat ini stabil, tempat ini seperti kandang bagi Zhu Yi. Namun, ia tidak bisa keluar dan bosan sepanjang hari.
Dalam keadaan seperti itu, setelah mengetahui bahwa Lu Ye meminta Long Zun untuk mencari beberapa anggota suku untuk mengunjungi Hedaozu, ia mengajukan diri untuk datang, yang dapat dianggap sebagai mencari sesuatu untuk dirinya sendiri untuk menghabiskan waktu. Ketika saya datang ke sini, saya langsung berpikir ketika melihat mutiara Hedao Lu Ye. Dengan kekuatannya saat ini, ia berada di dasar level semi-santo, tetapi jika mutiara Hedao berkembang, kekuatannya pasti akan meningkat. Jika ia memiliki kesempatan untuk menghadapi musuh semi-santo lainnya di masa depan, ia akan dapat memainkan peran yang lebih besar. Mutiara Hedao milik Lu Ye sekilas tampak paranormal, dan secara alami dapat menampung lebih banyak jejak. Sama seperti 10 mutiara Hedao, tidak hanya terdapat penguasa kota, tetapi juga wakil penguasa kota kedua, ketiga, atau bahkan lebih. Para wakil penguasa kota ini bukan sekadar nama nominal, mereka semua meninggalkan jejak di mutiara Hedao. Dengan cara ini, mereka dapat memperoleh peningkatan kekuatan dan berkah tertentu dalam rentang perluasan mutiara Hedao. Dengan sebuah ide, ia bertindak. Zhu Yi merasa malu saat itu, karena Lu Ye tiba-tiba muncul begitu ia meninggalkan jejaknya, dan pertanyaannya begitu serius sehingga ia secara tidak sadar merasa telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukannya. Ia segera berkata, jangan khawatir, Xiao Ye, aku akan menghilangkan jejaknya. Tidak, Lu Ye mengangkat tangannya untuk berhenti, lalu menoleh ke Zhu Ye, dengan raut wajah terkejut yang kentara, leluhur kelima, kau mungkin telah berjasa besar padaku. Hah, Zhu Ye tertegun, dan benar-benar tidak mengerti bahwa ia baru saja meninggalkan bekas di mutiara Hedao Lu Ye, jadi mengapa ia berjasa besar. Lu Ye tidak terburu-buru menjelaskan, tetapi hanya berpikir. Sesaat kemudian, Xi Shengya, Long Zun, Feng Zhu, dan yang lainnya berkumpul. Ketika mereka melihat Lu Ye, Xi Shengya langsung bertanya, Xiao Ye, apa yang terjadi? Tanya Lu Ye. Xi Sheng menunggu. Ia mengangkat matanya dan menatap sosok yang mengikuti Long Zun dan yang lainnya, tiga leluhur, silakan datang dan tinggalkan jejak di Hedaozuku. Yang Lai segera melangkah maju, berdiri di depan Hedaozu yang berkilau dan jelas, lalu mengangkat tangannya untuk menekannya. Detik berikutnya, pikiran ilahinya melonjak. Lu Ye memejamkan mata dan merasakannya dengan tenang. Sebagai leluhur ketiga klan naga, Yang Lai juga seorang master naga pada masa itu. Ia terbiasa meninggalkan jejak di mutiara Hedao, dan ia juga bekerja sama dengan Lu Ye, pemilik mutiara Hedao. Karena itu, hanya dengan satu batang dupa, Yang Lai menarik tangannya. Sekelompok orang menatap Lu Ye dengan bingung. Namun Lu Ye tiba-tiba membuka matanya dan tertawa terbahak-bahak. Tawa itu tak dapat menahan rasa bahagia, jadi begitu. Xiao Ye, ada apa? Melihat ini, Long Zun tak dapat menahan diri untuk bertanya. Lu Ye kemudian perlahan berhenti tertawa, melirik semua orang, dan tampak tenang, aku telah menemukan cara untuk meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Atau lebih tepatnya, benda itu ditemukan oleh leluhur kelima Zhu Yi untuknya. Long Zun tercengang, meninggalkan jejak di mutiara Hedaomu. Lumayan, Lu Ye langsung mengangguk. Long Zun dan yang lainnya terkejut. Cara apa untuk meningkatkan kekuatan mereka? Lagi pula, hanya meninggalkan jejak, bagaimana ini bisa meningkatkan kekuatannya? Seberapa banyak yang bisa ditingkatkan? Tanya Xi Shengya. Lu Ye menggelengkan kepalanya perlahan, aku tidak tahu untuk saat ini, tapi pasti banyak. Alasan mengapa dia tiba-tiba datang ke dunia batinnya adalah karena dia menyadari beberapa kelainan di dunia batinnya. Teknik rahasia dunia kecil ini diperoleh dari larangan leluhur klan naga. Itu adalah teknik rahasia yang diwariskan oleh leluhur klan naga kepada keturunan Daosu. Setelah mendapatkan teknik rahasia ini, kekuatan Lu Ye meningkat pesat. Hanya dalam beberapa dekade, dia telah menapaki jalan kultivasi para semi-suci dan sebagian besar setengah suci. Namun, setelah mempraktikkan metode rahasia ini hingga tingkat kesempurnaan ke-9, tidak ada ruang untuk peningkatan. Bukannya Lu Ye tidak pernah memikirkan cara untuk mencapai terobosan, tetapi dia tidak tahu. Sampai hari ini, saat Zhu Ye meninggalkan jejaknya di mutiara Hedaonya, dia tiba-tiba merasa bahwa fondasi dunia batinnya telah meningkat, dan peningkatannya tidak terlalu besar, dan tampak seperti 100 kekuatan. Tapi ini relatif terhadap fondasinya yang sangat besar saat ini. Jika seorang biksu, bahkan di tingkat semi-suci, akan sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan 100 cara. Dan, ini sungguh sebuah berkah. Ketika patriark ketiga yang lain juga meninggalkan jejak di mutiara Hedao seperti Zhu Li, Lu Ye jelas merasakan bahwa fondasi dunia batin telah membaik. Ini tentang 100 cara kekuatan. Dengan kata lain, jika seorang setengah suci meninggalkan jejak di mutiara Hedao, fondasi dunia batin dapat ditingkatkan dengan cara ini. Berapa banyak setengah suci yang ada di dunia batinnya sekarang? Jika setiap orang dapat memberinya 100 cara kekuatan, maka seberapa besar kekuatannya dapat ditingkatkan pada akhirnya sungguh tak terukur. Sekarang, ia benar-benar ragu dalam hatinya ketika menghadapi orang suci sejati. Tetapi jika situasinya berjalan baik dan semuanya seperti yang ia pikirkan, maka ia akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi orang suci sejati. Ini benar-benar situasi yang menyedihkan, dan ada desa lain dengan pohon willow gelap dan bunga-bunga. Tetapi mengapa ini terjadi? Jika Anda memikirkannya dengan cermat, fondasi teknik rahasia langit dan bumi batin ada di mutiara Hedao. Setiap kali teknik rahasia ini ditingkatkan, kualitas mutiara Hedao perlu ditingkatkan. Dapat dikatakan bahwa mutiara Hedao adalah inti dari teknik rahasia dunia kecil. Justru karena mutiara Tao tingkat Yu saat ini, Lu Ye dapat mengendalikan kekuatan dunia batin. Ini adalah batasnya sendiri dan batas teknik rahasia. Tetapi jika seorang semi-santo seperti Zhu Yi meninggalkan jejak di mutiara Hedao, Lu Ye dapat menggunakan Zhu Yi sebagai transit untuk meminjam kekuatan Zhu Yi.
Pada akhirnya, 100 kekuatan yang dikembangkan dianggap sebagai kekuatan eksternal. Tetapi kekuatan eksternal semacam ini berbeda dari kekuatan eksternal yang biasa digunakan para biksu. Ini adalah kekuatan eksternal yang benar-benar andal dan tidak akan terpengaruh atau bahkan gagal karena kehendak leluhur. Lu Ye tiba-tiba menyadari. Leluhur naga dan Phoenix menciptakan larangan jurang leluhur, meninggalkan klan naga dan banyak klan naga yang kuat dalam sejarah. Kekayaan ini mungkin tidak hanya untuk menghadapi para semi-santo boneka yang saya temui beberapa hari yang lalu. Lebih dari itu, mungkin membiarkan mereka menjadi bantuan mereka sendiri. Meskipun si Sengya dan yang lainnya entah bagaimana meninggalkan jejak pada Mutiara Hedao untuk membantu Lu Ye meningkatkan kekuatan mereka, karena memang demikian, mereka tidak perlu tahu. Mereka bersemangat dan melangkah maju satu demi satu dan melakukan hal yang sama. Jejak setiap setengah suci klan naga dapat meningkatkan kekuatan sekitar 100 cara, dan orang kuat seperti si Sengya telah membawa hampir 200 cara kekuatan kepada Lu Ye. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa ia dapat memanggil kekuatan dalam tubuh orang yang meninggalkan jejak tersebut, mengumpulkan semua kekuatan ini, menyatu dengan fondasi dunianya sendiri, dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Bab 2949 jadi itu saja, 2/2. Banyak setengah orang suci dari klan naga berlari menghampiri saat disambut oleh Raja Naga, bahkan Qin Feng, Mu Yongwei, dan Huan Kai pun berkumpul. Para setengah orang suci dari seluruh dunia batin berkumpul di sini. Hanya satu orang yang hilang. Di sisi Taichu Wutong, di sebuah lubang pohon, Sueju sedang mengasingkan diri, memurnikan kekuatan darah jurang darah. Sejak Lu Ye dan dia bekerja sama untuk membunuh jurang darah dan mendapatkan darah ini, dia telah bekerja keras untuk memurnikannya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Butuh waktu lama baginya untuk memurnikan garis keturunan Sue Tianxing. Selama masa retretnya, dia tidak tahu apa-apa tentang perubahan di dunia luar, dan dia tidak tahu bahwa saat ini, dialah satu-satunya yang berada di tingkat setengah orang suci di Taichu Wutong. Lu Ye tidak memanggilnya, dia bahkan memberitahu Taichu Wutong bahwa jika Sue Jiu menyadarinya, dia akan meninggalkannya di sana. Hedaozu adalah fondasi Lu Ye. Dia bisa mempercayai klan naga, Qin Feng, bahkan Mu Yongwei dan Huan Kai. Namun, ia selalu sedikit bersiap menghadapi Sue Jiu. Meskipun mereka bekerja sama dengan baik dalam beberapa pertempuran sebelumnya dan tampaknya hubungan mereka telah membaik, Lu Ye dan dirinya akhirnya memiliki sedikit kebencian, dan klan Phoenix juga memiliki kebencian yang mendalam terhadapnya. Hanya karena situasi umum saat ini, keluhan-keluhan ini telah ditekan untuk sementara waktu. Meskipun Lu Ye memanggilnya, Sue Jiu tidak akan melakukan apapun pada Hedaozu-nya demi situasi keseluruhan, ia harus berjaga-jaga jika terjadi hal seperti itu. Jika otak Sue Jiu menamparnya, manik Hedao dapat dipadatkan kembali jika pecah. Tetapi tanpa fondasi ini, metode rahasia langit dan bumi batin Lu Ye mungkin akan segera dimulai kembali. Di samping Mutiara Hedao, terdapat makhluk-makhluk hidup dan setengah suci melangkah maju satu demi satu, meninggalkan jejak mereka sendiri. Melihat semuanya berjalan sangat lancar, Lu Ye hampir dapat meningkatkan hampir 3.000 kekuatan Dao. Qin Feng tiba-tiba berteriak, Xiao Ye, Daozu-mu tampaknya telah mencapai batasnya. Karena ia tidak bisa meninggalkan Cat di Daozu seperti para semi-santo sebelumnya. Lu Ye juga menyadarinya, ia langsung mengerutkan kening dan mengamati dengan saksama. Setelah beberapa saat, hatinya tergerak, jadi begitu. Jejak yang bisa ditinggalkan di Manik Hedao memang terbatas. Sama seperti 10 kota Hedao teratas, selain satu penguasa kota, maksimal ada 9 wakil penguasa kota. Dengan kata lain, Manik Hedao tingkat Yu dapat menampung hingga 9 cat lagi selain Master. Lu Ye juga khawatir Manik Tao-nya akan memiliki batasan ini. Namun, setelah lebih dari selusin semi-santo berhasil meninggalkan jejak, ia berpikir bahwa batasan ini tidak berlaku untuk Mutiara Hedao-nya. Sekarang tampaknya bukan karena tidak berlaku, tetapi karena belum mencapai batasnya. Jika bukan Qin Feng, ada 27 semi-santo yang telah meninggalkan jejak mereka di Mutiara Hedao sebelumnya. Jumlah ini sangat halus, karena 3 fragmen inti telah menyatu dalam Mutiara Hedao-nya. Alasan mengapa Lu Ye menunjukkan ekspresi tiba-tiba adalah karena ketika ia menyatukan fragmen inti kedua dan ketiga, ia selalu merasa bahwa Mutiara Hedao-nya dan bahkan dunia batin mengalami beberapa perubahan halus. Tetapi jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda tidak tahu di mana perubahan ini. Ternyata saat ini, cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.